Lucy duduk di meja kantornya, menatap nanar pada kalender digital di sudut layar komputernya. Tanggal 26. Itu artinya 80% gajinya sudah menguap untuk membayar cicilan, biaya kos, dan pajak kehidupan lainnya. Dia adalah definisi dari kelas menengah ngenyeh. Terlihat mapan dengan kopi di tangan, tapi jantungnya berdegup kencang setiap kali melihat saldo ATM. Malam itu, hujan turun deras di Jakarta. Saat ia pulang menggunakan transportasi umum, ia melihat pemandangan yang sama setiap harinya. Antrean panjang di pangkalan ojek masuk ke sebuah perumahan baru, Citra Harmoni. Lucy memperhatikan seorang ibu yang membawa 2 kantong belanjaan berat, tampak frustasi karena tidak ada ojek yang mau mengantar jarak dekat di tengah hujan. Disitulah sebuah pemikiran muncul. Bukan pemikiran puitis tentang hujan, melainkan sebuah pertanyaan tajam. Mengapa mereka mau membayar mahal untuk rumah di sini, tapi kesulitan hanya untuk urusan perut dan logistik dasar? Inilah yang dalam dunia bisnis disebut sebagai the friction point, titik gesekan. Di mana ada ketidaknyamanan, di situ ada peluang ekonomi yang tersumbat. Lucy tidak langsung berhenti kerja. Dia mulai melakukan riset kecil-kecilan. Dia menggunakan akhir pekannya untuk duduk di minimarket depan kompleks tersebut, hanya untuk mengamati. Dia menemukan teori arbitrase kenyamanan, convenience arbitrage. Teori ini menyatakan bahwa manusia modern tidak lagi membeli produk, mereka membeli waktu dan ketenangan pikiran. Lucy menghitung, ada 500 kepala keluarga di kompleks itu. Rata-rata mereka adalah pasangan muda bekerja yang lelah saat pulang ke rumah. Masalah utama, minimarket terdekat berjarak 1,2 km. Toko galon dan gas langganan mereka sering tutup terlalu cepat. Lucy teringat prinsip Minimum Viable Product atau MVP dari buku The Lean Startup. Dia tidak perlu menyewa ruko senilai 50 juta setahun. Dia hanya butuh satu hal, akses. Senin pagi, Lucy tidak membuat proposal bisnis yang rumit. Dia mencetak 100 lembar brosur sederhana dengan printer kantor. Isinya lugas. Kebutuhan darurat jam 9 malam, kami antar. Galon, gas, beras, mentega habis saat masak, WhatsApp kami. Pengantaran maksimal 20 menit. Biaya jasa, Rp5.000. Lucy melakukan sesuatu yang disebut validation phase. Dia ingin tahu apakah orang benar-benar butuh atau dia hanya berhalusinasi. Malam pertama, 2 pesanan. Dia mengantar sendiri menggunakan motor tuanya. Malam kedua, 5 pesanan. Malam ketujuh, ponselnya tidak berhenti bergetar. Di sini, Lucy mempelajari unit economics. Setiap pengantaran, dia mendapat margin bersih Rp5.000. Jika dalam semalam ada 10 pengantaran, dia mendapat Rp70.000 bersih. Dalam sebulan, itu Rp2,1 juta tambahan. Hanya dengan bekerja 3 jam setiap malam. Jam 17.00 hingga 22.00. Setelah bulan kedua, Lucy mulai kelelahan. Jika dia terus melakukan ini sendiri, dia bukan pebisnis. Dia hanya pekerja lepas. Dia terjebak dalam self-employed trap. Dia harus naik level ke sistem dan delegasi. Lucy mencari Pak Jaka, seorang pemuda setempat yang sedang mencari kerja. Lucy menawarkan sistem bagi hasil. Biaya jasa tetap Rp7.000. Rp5.000 untuk Pak Jaka, sebagai insentif karena dia yang bergerak. Rp2.000 untuk Lucy, sebagai pemilik sistem dan penyedia database pelanggan. Banyak orang berpikir, hanya Rp2.000, sedikit sekali. Tapi Lucy berpikir secara scalability atau skalabilitas. Tanpa keluar rumah, jika Pak Jaka mengantar 30 pesanan sehari, dia mendapat Rp60.000 secara pasif. Lucy kemudian merekrut 2 orang lagi untuk blok yang berbeda. Sekarang, pendapatannya bukan lagi tentang seberapa kuat kakinya mengincak pedal gas, tapi seberapa efisien supply chain yang dia bangun. Tentu saja, bisnis yang mudah ditiru akan mengundang kompetitor. Toko kelontong depan kompleks mulai merasa tersaingi dan ikut-ikutan membuat jasa antar. Namun Lucy sudah selangkah di depan dengan teori customer lock-in. Dia tidak hanya menjual jasa antar, dia membuat langganan bulanan. Bayar Rp50.000 di atas, gratis ongkir sebulan tanpa batas. Ini adalah subscription model. Secara psikologis, pelanggan yang sudah membayar langganan akan merasa rugi jika menggunakan jasa orang lain. Lucy mendapat cash flow di depan yang dia gunakan untuk membeli stok galon dalam jumlah besar atau grosir, sehingga mendapatkan harga beli yang lebih murah.
Kesimpulan untuk Anda. Kisah Lucy berakhir bukan dengan dia menjadi miliarder dalam semalam, tapi dengan dia memiliki pilihan. Dia masih bekerja di kantornya, tapi dia tidak lagi takut pada tanggal 26. Dia memiliki sistem yang bekerja saat dia tidur. Pelajaran untuk kita semua. Jangan cari ide canggih, cari hambatan yang membuat orang kesal. Mulai dari MVP, validasi ide dengan biaya sekecil mungkin. Pahami unit economics, pastikan setiap transaksi menghasilkan untung, sekecil apapun. Sistemasi, bisnis yang bagus adalah bisnis yang bisa berjalan tanpa pemiliknya. Apakah di lingkungan Anda atau di tempat kerja Anda ada proses yang berbelit-belit atau membuat orang malas? Coba tuliskan satu keluhan yang paling sering Anda dengar minggu ini, dan mari kita bedah bersama, apakah itu bisa menjadi peluang bisnis seperti cerita Lucy di atas ini.